beliau akan selalu dijaga sama Allah, dilindungi sama Allah, akan tetap istiqomah di dalam menuntun kami ke jalan yang lurus. Yang saya hormati pula anggota Dewan Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Haji Ayub Ali Al-Bugis, yang mudah-mudahan insya Allah beliau selalu dibimbing oleh Allah, selalu istiqomah, akan selalu bisa membawa umat ini ke depan yang lebih baik lagi. Yang saya hormati pula Ustaz Muhammad Akil Silaman yang sudah berada bersama-sama dengan kita. Beliau adalah pembina Asbal Khairat Minasa dari Tondano, dan beliau dari Ba'da Asar sudah berada di tempat ini. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Allah akan selalu melindungi dan menjaga beliau, diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk selalu istiqomah di jalan Allah. Yang saya hormati pula para imam yang sudah bersama-sama hadir di tempat ini, dan lebih khusus lagi seluruh pencinta sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini akan mengundang turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua akan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di yaumil akhir. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini sudah menjadi agenda rutin Community Science Sulawesi Utara dan Gorontalo. Selama bulan Maulid selalu mengadakan iftar akbar yang dirangkai dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kecintaannya kita kepada beliau, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan syafaat nanti yaumil akhir. Hadirin jamaah iftar yang saya hormati, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah membantu kami menyediakan buka puasa untuk orang yang berpuasa pada hari ini. Mudah-mudahan pahala yang kita peroleh sama dengan orang yang berpuasa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di tempat ini akan sama-sama dikumpulkan juga sama Allah nanti di yaumil akhir. Selamat datang kepada Ketua MUI Minahasa Utara yang hari ini sudah hadir bersama kita, dan sambutan arahan ini adalah Ketua MUI Kabupaten Minahasa Utara. Itu sudah dijadwalkan oleh Community Science Kabupaten Minahasa Utara. Hari ini beliau baru tiba, yang insya Allah mudah-mudahan Ketua MUI kita akan selalu dijaga dan dibimbing sama Allah untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه النجوم النيرات. أما بعد. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita semua, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Minahasa Utara, insyaallah beliau diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Imam Masjid Agung Diponegoro, dan terkhusus yang saya hormati guru kita semua, Al-Ustaz Haji Rizal Qasim MSI,
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, memberikan kekuatan kepada beliau agar senantiasa menuntun kita untuk mencintai daripada apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anggota Dewan Republik, anggota Dewan Provinsi itu salah sebutan. Insyaallah ini doa. Para asatidz-asatizah, Ustaz Akbar Moses Ali, Ustaz Jufri Ayuba, para hadirin wal hadirat, para imam masjid, mohon maaf al-fakir tidak dapat menyebutkan satu persatu nama, identitas dan status sosialnya masing-masing. Semoga insyaallah semuanya dalam lindungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas mendengarkan apa yang disampaikan tadi oleh pembina sains Sulawesi Utara Gorontalo, subhanallah, ini luar biasa perjuangan beliau. Saya yakin dan percaya, hakul yakin, ini bermula dari niat yang baik sampai jumlah jamaahnya semakin hari semakin bertambah. Program yang dilakukan oleh beliau adalah yang sering kita dengarkan, tetapi hanya sebatas teori, hanya sebatas penyampaian bahwa puasa di hari Senin dan Kamis itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah melupakan atau tidak pernah lalai dalam melaksanakan ibadah puasa Senin Kamis tersebut. Namun ada hal yang menarik daripada ibadah puasa ini, ataupun seluruh perbuatan-perbuatan kita atau amalia-amalia kita. Wabil khusus ibadah puasa, apakah puasa di bulan Ramadan atau di luar daripada bulan Ramadan, saya ingin mengungkapkan satu rahasia yang terkandung di dalam ibadah puasa, apakah ibadah puasa fardu atau ibadah puasa sunnah. Rahasia yang terkandung di dalam ibadah puasa itu ada pada niat ibadah puasa itu sendiri. Itulah sebabnya sepakat oleh para ulama bahwasanya dalam melaksanakan ibadah apapun itu harus disertai dengan niat. Bahkan kalau kita di pondok-pondok pesantren itu awal-awal kita diajarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang berkaitan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Maka ibadah puasa ini rahasianya ada pada ibadah atau niat itu sendiri. Kenapa terdapat pada niat rahasia ibadah puasa itu sendiri? Niat, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan niatul mu'min khairun minal amal, bahwasanya niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya, lebih baik daripada perbuatannya. Maka itu sebabnya orang yang tidak berniat dalam melaksanakan ibadah bisa jadi mardudul la yuqbal, bisa jadi ibadahnya itu tidak ternilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niat itu bukan sekedar dilafazkan dengan lisan lalu dibenarkan atau dikuatkan dengan hati, tapi lebih daripada itu. Ketika kita berniat untuk melaksanakan ibadah puasa, maka lafazkanlah dengan lisan Anda. Ketika dilafazkan dengan lisan, maka kuatkanlah dengan hati. Ketika dikuatkan dengan hati, pada saat itu hati langsung memberikan respon kepada saraf-saraf otak kita. Dari otak itulah kemudian menyalurkan ke seluruh peredaran darah kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menitipkan satu magnet kepada diri kita dalam melaksanakan ibadah puasa itu.
Maka saya kurang sependapat kalau ada yang berpuasa sambil menunjukkan dirinya lemah di dalam melaksanakan ibadah puasa, menunjukkan kelemahan di dalam melaksanakan ibadah puasa. Padahal ketika seseorang melaksanakan ibadah puasa, justru disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan kekuatan di dalam tubuhnya. Kekuatan itu bukan hanya secara fisik, tetapi bagaimana mampu mengendalikan emosional seseorang. Itulah kekuatan yang hakiki. Maka inilah yang disebut dengan salah satu rahasia ibadah puasa terdapat pada niat, sehingga Rasul mengatakan niatul mukmin khairum minal amal. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya. Maka oleh karena itu, ketika ibu-ibu atau bapak ibu sekalian melaksanakan ibadah puasa Senin dan Kamis, pada hakikatnya Anda telah menanamkan suatu kekuatan di dalam tubuh Anda. Lihatlah ketika terjadi perang Badar dengan jumlah yang tidak logis dimenangkan oleh Rasulullah, tapi apa yang terjadi? Peperangan itu dimenangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi pada bulan Ramadan yang diceritakan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Al-Furqan itulah pembeda antara hak dan yang batil, di mana Allah menampakkan kekuasaannya. Dan pada saat itu umat Islam sementara melaksanakan ibadah puasa, tetapi karena niatnya karena Allah dalam melaksanakan ibadah puasa, maka Allah menitipkan kekuatan di dalam melakukan apa yang telah dijanjikan oleh Allah untuk memerangi musuh-musuh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Indonesia, kapan Indonesia merdeka? Pasti jawabnya 17 Agustus tahun 1945. Padahal kemerdekaan Indonesia ini itu juga bertepatan di mana pada saat itu umat Islam melaksanakan ibadah puasa, sampai tertuang dengan rapi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan rahmat Allah? Karena ternyata peristiwa itu terjadi pada saat di mana Allah menurunkan rahmatnya. Awalul rahmah, di awal bulan Ramadan tanggal 1 sampai 10 ada rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada kekuatan yang dititipkan oleh Allah. Maka saya ulangi sekali lagi, niat itu bukan sebatas diucapkan dengan lisan, dikuatkan dengan hati, tapi lebih daripada itu. Ketika seseorang berniat untuk berpuasa, dikuatkan dengan hatinya, hati langsung memberikan respon kepada saraf-saraf otaknya. Dari saraf otak itulah kemudian menyalurkan ke seluruh peredaran darah kita, sehingga Allah menitipkan power, menitipkan magnet kekuatan di dalam tubuh kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Silahkan Bapak Ibu buktikan, di pagi hari tidak berniat, di malam hari tidak berniat pada puasa wajib di bulan Ramadan, atau tidak berniat pada subuh hari, pada dini hari, pada waktu sahur, tidak makan dan tidak minum di luar daripada Anda berpuasa, maka di sore hari saya yakin dan percaya Anda sudah merasakan yang namanya lapar. Kenapa? Karena tidak ada energi yang dititipkan Allah di dalam tubuh kita. Tapi kalau kita berniat berpuasa karena Allah, kita sampai pada sore hari, insya Allah Allah masih memberikan kekuatan di dalam tubuh kita dalam melaksanakan ibadah puasa tersebut. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kaitannya dengan niat ibadah puasa, khususnya ibadah di hari Senin ataupun di hari Kamis, sebagai sunnah daripada baginda Rasul Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Para hadirin yang dirahmati Allah, ini sebatas pengantar saya kaitannya dengan sains yang telah dicetuskan oleh guru kita semua. Beliau bukan hanya mencetuskan untuk mengumpulkan kita bersilaturahmi, bahkan lebih dari itu. Pada hakikatnya beliau mengingatkan kepada kita bahwa dalam sehari semalam itu setiap harinya tubuh kita ini diperlukan kekuatan. Maka dalam sepekan itu kita diberikan kekuatan. Kekuatan itu dititipkan oleh Allah di setiap hari Senin dan hari Kamis. Maka silahkan Bapak Ibu amalkan ibadah puasa ini, karena ibadah puasa ini pada hakikatnya selain sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan kekuatan kepada diri kita dalam mengendalikan diri kita ini. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang panglima perang yang bersama dengan seorang raja tersebut. Raja ini adalah raja yang paling adil, raja yang paling bijaksana, raja yang ahli dalam strategi pemerintahan. Tetapi apa yang terjadi dengan masyarakatnya? Masyarakatnya penuh dengan pertikaian di mana-mana. Rakyatnya banyak yang tidak memiliki moral. Kezaliman terjadi di mana-mana, kemaksiatan merajalela, padahal rajanya adalah seorang raja yang adil, raja yang bijaksana. Tetapi yang terjadi adalah kemerosotan akhlak. Maka pada saat itu mereka melihat mereka semakin jauh dari baginda Rasulullah. Mereka ditinggalkan hanya 600 tahun dari Rasulullah. Sekarang kita berapa ratus tahun ditinggalkan oleh Rasulullah. Maka tampillah seorang panglima perang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau kemudian tampil mengadakan sayembara, mengarang tentang prosa, mengarang tentang puisi, mengarang tentang sepak terjang Rasulullah. Bahkan ada seorang dari Maroko, Ibnu Dihya Al-Qalbi, yang kemudian menitipkan satu karangannya kepada Muzaffar Abu Sa'id Al-Qaqburi, seorang raja yang bijaksana tersebut. Dia menulis satu karya At-Tanwir fi Maulidin Basharin Nadhir. Karyanya itu sampai sekarang masih dibaca, karyanya itu sampai sekarang masih dijadikan referensi. Maka kalau bukan karena peristiwa itu, sampai detik ini kita tidak akan mengenal sepak terjang baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan pernah mengenal akhlak Rasulullah. Kita tidak akan pernah mengenal bagaimana kehidupan Rasulullah, mulai dari rahimnya sampai beliau menghembuskan nafas terakhirnya, sampai berjumpa dengan sang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka saja yang ditinggalkan Rasulullah kurang lebih 600 tahun. Akhlak mereka semakin menurun. Mereka tidak mengenal Rasulullah. Bahkan Indonesia saja merdeka baru 70 tahun, kita sudah melupakan di hari apa Indonesia merdeka. Di tahun Hijriah berapa Indonesia merdeka? Ini baru 70 tahun. Bagaimana kalau kita ditinggalkan Rasulullah? Kalau bukan karena jasa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dan rajanya pada saat itu, maka detik ini kita tidak akan mengenal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mulai saat itulah muncullah Al-Barzanji. Dari situlah kita mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan Yaumul Itsnain Tsani Asyara Syahri fi Rabiul Awwal Amul Fil. Di dalam kitab Al-Barzanji dijelaskan bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awwal Amul Fil, pada tahun gajah. Kenapa tidak ada tahunnya pada saat itu? Karena memang penanggalan Hijriah nanti ada setelah Rasulullah wafat
penanggalan Hijriah itu dipelopori oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Maka peristiwa kelahiran Rasulullah itu disebut dengan Amul Fil. Beliau dilahirkan bertepatan dengan peristiwa yang maha dahsyat, seseorang yang ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah tetapi dihalangi oleh Allah, yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ila akhir ayat. Di kehidupan Rasulullah selanjutnya kita tidak akan bisa mengetahuinya kalau bukan berdasarkan sejarah-sejarah yang ditulis oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Tadi sudah disebutkan satu ayat dalam Quran surah Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Kata Allah, falyafrahu. Kalau kita belajar dalam ilmu tafsir, kalau kita belajar ilmu ulumul Quran, maka salah satu metode dalam menafsirkan Al-Quran, metode yang paling kuat adalah bagaimana menjelaskan Al-Quran tersebut dengan ayat-ayat yang lainnya. Bagaimana menjelaskan ayat-ayat tersebut dengan ayat yang lainnya, seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya yang dimaksud di situ rahmat adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya diutus untuk orang-orang muslim, bahkan untuk rahmat seluruh alam ini. Bahkan alam ini diciptakan karena terlebih dahulu diciptakannya nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihi salatu wassalam tidak akan diterima taubatnya oleh Allah kalau tidak menyebut nama sang kekasih Allah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tetapi kalau tidak menyebut nama kekasih Allah, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu sebabnya kalau kita ingin berdoa kepada Allah, terlebih dahulu sebut nama sang kekasihnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah seorang anak yang meminta uang kepada orang tuanya terkadang dihalangi, tetapi ketika tumbuh rasa cinta di dalamnya, maka sang ayah atau sang ibu itu dengan ridha dan rela memberikan kepadanya. Kenapa? Karena ada kecintaan yang tumbuh di dalamnya terhadap anaknya. Bagaimana kalau kita meminta kepada Allah dan menyebutkan nama sang kekasihnya, maka pasti insyaAllah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadrat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang asyidda'u 'alal kuffar. Di sisi lain, ruhama'i bainahum. Beliau adalah manusia yang tegas ketika agamanya dinistakan. Di sisi lain, beliau adalah orang yang sangat berkasih sayang kepada siapapun, termasuk orang yang senantiasa mencaci makinya. Di mana bentuk ketegasan Rasulullah, di mana akhlak Rasulullah, di mana kasih sayang Rasulullah. Karena dibatasi oleh waktu, saya ingin mengungkapkan satu ketegasan dan satu bentuk kasih sayang Rasulullah. Pada suatu ketika ada seseorang yang memiliki derajat, yang memiliki keluarga, atau di kalangan masyarakat dia dikenal darah biru, memiliki kehormatan di tengah masyarakat, melakukan pelanggaran, dia mencuri sesuatu. Dilaporkanlah kepada Rasulullah, orang-orang terdekat Rasulullah. Ketika sampai di hadapan Rasulullah, Rasulullah dengan tegas menyatakan,
Kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad melakukannya, maka saya sendiri yang akan memotong tangannya. Ini bentuk ketegasan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana bentuk kasih sayangnya? Kasih sayang Rasulullah dibuktikan kepada orang yang senantiasa menghinanya. Ada seorang Yahudi di pasar yang buta, setiap harinya diberikan makanan Rasulullah. Tapi ketika Rasul memberikan makanan, dia selalu menghina, dia selalu mencaci maki Rasulullah, sampai Rasulullah wafat. 2 atau 3 hari Rasulullah pasca wafat, Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada anaknya, apa yang dilakukan Rasulullah yang belum pernah saya lakukan? Maka Sayyidatina Aisyah berkata, ada seorang Yahudi di pasar yang buta, yang setiap harinya diberikan makanan Rasulullah. Maka pergilah Abu Bakar, yang pada singkatnya ketika Abu Bakar memberikan makanan kepada Yahudi itu, dia mencaci maki Rasulullah. Abu Bakar terus memberikannya. Terus menerus Yahudi ini mencaci maki, sampai pada suatu ketika Abu Bakar tidak tahan lagi menahan daripada gejolak caci maki yang disampaikan sang Yahudi, sehingga dia berkata, tahukah engkau siapa yang engkau caci maki tersebut? Dia adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itulah sang Yahudi itu berkata di hadapan Abu Bakar, persaksikanlah bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka tidak benar kalau kemenangan Islam itu dengan peperangan. Kemenangan Islam itu karena ada energi, akhlak dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah hadirin wal hadirat. Hadir di sini insyaallah nur Rasulullah juga akan hadir bersama dengan kita di sini sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah apa yang dapat saya sampaikan hari ini bermanfaat secara pribadi untuk saya pribadi dan kepada kita semua. Teruslah mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah, berselawat kepada Rasulullah. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra. Kalau orang berselawat sekali, Allah memberikan rahmatnya kepadanya 10 kali. Wa man shalla alayya asyra sallallahu alaihi mi'ata. 10 kali kita berselawat dilipat gandakan menjadi 100. Siapa yang berselawat kepada Rasulullah, wa man shalla alayya mi'ata 100 kali, kataballahu lahu baina ainaihi. Allah akan mencatat di antara kedua matanya, dibebaskan daripada kemunafikan, bara'atu minan nifaq wa bara'atu minan nar, dibebaskan dari api neraka, wa askanahu yaumal qiyamah ma'asy syuhada, dan insyaallah kelak akan meninggal dunia bersama dengan baginda Rasul al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal afwa minkum wallahu musta'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itulah tadi nasihat ceramah yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Akil Hilaman. Beliau ini adalah pembina Majelis Asmaul Khairat Minahasa, di mana beliau pernah tinggal 8 tahun di samping makam guru tua Habib Idrus. Beliau tinggal di belakang. Jadi beliau ini khadim di Al Khairat. Insyaallah beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, saatnya kita akan mendengarkan amanat dan juga daripada zikir doa yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Haji Rizal Qasim STB MSI. Kepada beliau alaihi kepada Rasul sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kelihatan ibu-ibu baju baru. Kelihatan baju.
baju lama baru sama seperti puasa sunnah hari Senin. Solama cuma baru bengkel. Sholat cuma baru. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Senang hadir, Bu? Tenang? Senang sudah, tenang sudah. Kenyang belum? Sama. Ustadz juga belum kenyang. Ini iftar akbar kita yang ke-7 ya, selama bulan Maulid. Insya Allah yang hadir di sini dapat syafaat Nabi. Amin Allah. Salatullah walimah 1, 2, 3, 4. Itu bukan buat ibu-ibu, itu buat Ustaz. Ibu selama puasa sehat? Semangat? Tapi pamit suami? Suami puasa? Ramadan? Suami puasa? Nyata? Tapi kasih izin? Sahur sama-sama? Tidak. Sahur sama-sama? Tidak. Mandi sama-sama? Turun dari rumah suami kasih uang? Ada yang tidak kasih? Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Anda bayangkan cintanya Abu Bakar sama Rasulullah. Cintanya Abu Bakar sama Rasulullah, seluruh hartanya Abu Bakar serahkan kepada Rasulullah. Untuk apa? Untuk membantu Nabi Muhammad berdakwah. Intan Rasulullah yang surkur. Barang siapa bantu agama Allah, pasti Allah akan bantu dia. Bayangkan perjuangan ibu-ibu dari itu, dari bismillah sampai biskota. Betul? Berapa bis? 3 bis.
Subhanallah. Yang satu dari Jeddah, yang satu dari Madinah, yang satu dari Madinah. Dari Madinah, Ustaz doakan bisa berangkat ke tanah suci, bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Pingin ziarah? Pingin buka puasa Senin Kamis di sana? Ya, insya Allah kita berangkat sama-sama. Yang mau ikut sama Ustadz, ayo daftar. Daftarnya di doa. Nanti store-nya doi. Mau berangkat umroh bareng Ustadz? Mau? Mana ibu Atika ini? Ada? Nanti kalau mau bareng berangkat umroh sama Ustadz, kita buka puasa Senin Kamis di Masjid Nabawi. Silahkan Anda bawa foto dari maghrib sampai imsak. Silahkan, Ustadz tidak akan marah. Dari habis maghrib sampai imsak, dari sahur sampai buka puasa, dari baterai phone sampai robek. Memang kasih puas-puas foto di sana. Karena kita akan langsung bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surut itu hurufnya kalau diputar apa? Tuh. Itu orang Sulawesi Utara, tulus. Biar tidak ada fulus, biar tidak ada. Ustaz tahu, ibu datang di sini, masya Allah perjuangannya luar biasa. Ada yang menebe, betul. Parasa dulu. Ada yang menebeng, masya Allah. Ada yang Palembang, ya? Yang penting kita sampai di masjid, kita sampai dengan selamat. Alhamdulillah. Bayangin Bu, buka puasa Senin Kamis ini kalau disulut dari tahun 2011. Dari tahun 2011 sampai hari ini tahun 2022. Berapa tahun? 11 tahun. Dari orang bicara sampai orang yang bicara itu sudah mati. Ya, sudah meninggal. Alhamdulillah buka puasa masih ada. Karena itu kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maulid Nabi kita puasa. Jadi kalau orang tanya puasa, kan amal ibadah yang paling Allah sukai puasa. Amal yang langsung dibalas sama Allah. Saya ibu-ibu datang di iftar akbar, sotikan pakai cipu, berarti habis doi itu. Habis Ustaz, habis. Karena tinggal pakai cipu. Hari ini Ustaz lihat, masya Allah, warnanya pelangi, merah, kuning, biru, hijau. Seperti itulah cara kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Bervariasi, berwarna, satu cinta Nabi Muhammad SAW. Hari Kamis kita akan maulid ke Lolak. Lolak, boleh? Pokoknya bagi yang sok pakai di sini
sebagian. Habis dari Lomak kita ke Kota Mubagu. Ya. Mau ke Pohuwato? Mau ke Pohuwato? Ya. Ustaz sarankan bawa proma. Bawa apa? Pohuwato. Masya Allah. Pernah ke Pohuwato belum? Mau ke Pohuwato? Bawa baju 3. Bawa baju? 1 formunta akan di jalan. 1 for apa? Formunta. 2 for selfie. Karena Pohuwato ini habis masuk Atinggola, terus Wanda, baru belok di Simu, terus lagi. Memang awal itu selalu mengenai. Memang itu baru hijrah yang sebenarnya. Hijrah. Makanya ada dari Sulawesi Barat, itu Sulawesi Barat hubungi Ustaz Rizal, kapan buka cabang di Sulawesi Barat? Al-Fatihah. Sedangkan Pohuwato orang belum tembus, apalagi Mamuju. Ya Allah, itu bukan cuma 3 baju, itu sebawa toko baju. Jauh itu, Mamuju, Sulawesi Barat, kampungnya Ustaz Akil. Jadi kita cuma batasi dulu Sulawesi Utara dan Gorontalo. Sulawesi Barat minta, Sulawesi Tengah minta. Saya bilang jangan. Mati Ustaz Rizal. Dan jauh itu ya, jauh. Jadi saya cuma main dulu Gorontalo dan Sulawesi. Yang minta itu Pohuwato, kemudian Wanda, ya, dan yang paling dekat Kabupaten Gorontalo, Induk, 3 yang minta. Saya bilang insya Allah, ya, karena saya pikir buka puasanya itu agak jauh, makanya saya lebih fokus ke Sulawesi Utara dan Gorontalo. Dari Kota Mubagu kita ke Manado, di Ketang Baru. Ketang Baru tanggal 27. Jadi kalau Anda tidak usah khawatir kalau di komunitas puasa Senin Kamis ibu-ibu baju mau tak pakai tulus. Kalau habis busana muslim pakai coba baju pesta. Insya Allah ibu punya langkah kaki Allah kasih kuat. Yang rematik cepat sembuh. Yang asam urat sampai 12 Allah angkat. Amin. Ibu-ibu, ayo kita persiapkan buka puasa. Ambil air, sunnah ambil air. Disunahkan itu membasahi, bukan membanjiri. Air, sunnah. Ya Allah, nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun
nas'alukal jannata wa